Dari sini sudah. Ya, kelompok 5 nanti akan menyampaikan terkait dengan manajemen risiko hukum dan strategis. Kemudian kelompok 6 akan menyampaikan manajemen risiko kepatuhan. Mungkin langsung saja kepada teman-teman yang mau presentasi untuk mempersiapkan diri. Untuk kelompok 5, siapa yang mau share screen ini? Fadila, Mbak Fadila. Silakan. Ntar ambil kursi, duduk di sampingnya nih sih. Ntar ambil kursi. Bentar. Udah kelihatan di layar atau teman-teman? Sudah, Mas. Sudah. Sudah tampak sekali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini hasil diskusi dari kelompok kami yang akan membahas tentang manajemen risiko hukum dan manajemen risiko strategis. Di sini yang terdiri dari Mas Asal Sio, saya sendiri, terus Mbak Fadila, dan Mas Altaf Fadila. Oke, langsung saja masuk ke bagian pertama. Nah, di sini ada bagian hasil dari kelompok kami. Yang pertama yang pertama ini ada pengertian dan profil manajemen risiko hukum. Langsung saja. Next. Next. Langsung ke bagian pengertian. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Mas Asausio. Untuk Mas Asausio. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit demi sedikit untuk bagian dari Mas Sio ini. Nanti jika Mas Sio join, mungkin lebih dijelaskan lagi sama Mas Sio. Untuk pengertian manajemen risiko hukum sendiri itu adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Nah, risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai.
banyak dan terjadi diperlukan kasus yang ketiadaan atau penundangan yang mengaksasi yang menjadi sesuai dengan ketentuan dan proses litigasi baik timbul diduga pihak ketiga terhadap pihak ketiga. Kegagalan manajemen risiko dapat menimbulkan penarikan besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh bisa jadi bank tersebut mengalami kebangkrutan. Ini suaranya hilang ya atau gimana? Teman-teman dari kelompok 6. Mas Asausi ada, Mbak Fadila, sama Mas Ada, Bu. Ahmad. Ya, mungkin Ada, Bu. bisa digantikan, Mas. Sampai mana ya, Bu, pembahasan? Saya baru masuk soalnya, Bu. Ya, sama teman-teman yang lainnya mungkin. Pengertian sio. Baru pengertian. Mungkin Mas Sio langsung bisa menjelaskan tentang pengertian resiko hukum. Mungkin silakan anggota kelompok yang lain ya, saling melengkapi begitu ya. Kalau temannya mungkin kendala sinyal ataupun ada gangguan. Oh, ya. Mungkin ini Mas Sio lagi susah sinyal Mas ini. Asausio keluar lagi. Ya, mungkin sedikit saya jelaskan aja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama. Yaitu pengertian dan profil manajemen risiko hukum. Nah, risiko hukum, ketika kita membahas tentang risiko, maka kita membahas tentang satu hal yang akan selalu melekat pada ketidakpastian masa depan. Nah, sebagaimana yang kita pelajari, bahwa risiko itu sangat berkaitan erat dengan keuntungan. Ada berbagai macam jenis risiko, dan masing-masing jenis risiko tersebut memiliki dampak atau efek tersendiri kepada bagaimanakah perusahaan atau lembaga keuangan menjalankan usahanya dan menghasilkan keuntungan. Nah, kemudian
berkaitan dengan hukum merupakan satu hal yang berkaitan dengan aspek-aspek yuridis seperti peraturan perundang-undangan, kemudian regulasi-regulasi terkait. Jadi risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan satu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Nah, kemudian bagaimanakah profil risiko hukum? Profil risiko hukum adalah gambaran umum yang mencakup tentang keseluruhan risiko dalam konteks hukum dalam suatu perusahaan atau lembaga keuangan. Dalam operasionalnya, profil risiko hukum dibuat sebagai laporan untuk otoritas jasa keuangan dan sebagai alat untuk menilai risiko secara efektif. Nah, di sini di sini ada 3 indikator untuk menilai risiko hukum, yaitu ada indikator legitasi, kemudian faktor kelemahan perikatan, dan yang ketiga perubahan peraturan perundang-undangan. Legitasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Legitasi dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada bank, baik secara langsung, melalui pengadilan, ataupun melalui luar pengadilan. Gugatan atau tuntutan tersebut pada dasarnya dapat menimbulkan biaya yang merugikan kondisi bank. Kemudian indikator yang kedua adalah faktor kelemahan perikatan. Perikatan merupakan perjanjian antara 2 orang atau 2 lembaga atau lebih dalam urusan harta kekayaan dengan hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak. Nah, kelemahan perikatan yang dilakukan bank merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa di kemudian hari yang terjadi karena tidak terpenuhinya syarat yang telah disepakati, yang kemudian menimbulkan potensi risiko hukum bagi bank. Nah, kemudian profil risiko hukum yang ketiga adalah faktor perubahan peraturan perundang-undangan. Nah, suatu kebijakan atau aspek yuridis itu bisa berubah tergantung dari bagaimanakah pemerintahan. Nah, perubahan kebijakan terkait dengan produk yang dimiliki atau transaksi-transaksi dalam bank akan mengakibatkan produk tersebut menjadi sengketa di kemudian hari, sehingga akan muncul potensi risiko hukum akibat adanya perubahan kebijakan. Masuk ke bahasan yang kedua, yaitu penerapan dan penilaian risiko inherent risiko hukum. Nah, setelah diketahui bagaimanakah pengertian dari risiko hukum, kita akan membahas tentang bagaimanakah menerapkan risiko hukum dalam perbankan. Kurang lebih ada 3 hal dalam manajemen risiko hukum. Yang pertama yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Kemudian yang kedua adalah kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko hukum. Terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, itu harus didukung dengan kerangka yang meliputi kebijakan yang ditetapkan secara jelas
sejalan dengan visi dan misi perbankan syariah, serta harus didukung oleh kecukupan permodalan atau kualitas sumber daya insani. Kemudian, kebijakan identifikasi pengukuran itu berarti bank wajib untuk melakukan identifikasi seluruh risiko hukum secara berkala. Wajib memiliki sistem untuk melakukan identifikasi risiko hukum pada seluruh aktiva produk atau bisnis bank. Proses risiko hukum dilakukan dengan menganalisis dan memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenankan dan diperjalankan. Oke, ini selanjutnya ada penilaian risiko inheren untuk risiko hukum. Nah, risiko inheren ini adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Penilaian risiko inheren adalah risiko hukum dilakukan per posisi dan selama 12 bulan terakhir untuk parameter yang bersifat kuantitatif. Dapat disimpulkan bahwa dalam risiko inheren ini kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi lembaga keuangan sangat dibutuhkan guna menyediakan informasi keuangan yang handal serta dapat dipatuhinya hukum dan peraturan hukum yang berlaku. Di sini matriks risiko inheren itu ada 5, ada low to moderate, moderate to high, dan high. Low ini penjelasannya adalah mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko hukum tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa yang akan mendatang. Karakteristik dari matriks low ini tidak terdapat proses litigasi yang terjadi pada bank atau terdapat proses litigasi tetapi tidak berdampak dalam gugatannya dan tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan bank serta tidak berdampak besar terhadap reputasi bank. Terus penjelasan low to moderate mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dan risiko hukum tergolong rendah. Jadi kalau low ada sangat rendah, kalau low rendah. Selama periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Karakteristik dari model low to moderate ini terdapat proses litigasi, tetapi frekuensi dampak finansialnya, gugatannya tidak terlalu signifikan. Hampir sama sih dengan yang low tadi. Terus yang ketiga ada matriks moderate dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank hukum tergolong cukup tinggi. Karakteristik dari tipe moderate ini terdapat proses litigasi pada bank, namun dampak finansial gugatannya cukup signifikan tetapi kurang mengganggu kondisi keuangan. Mungkin tidak terlalu mengganggu kondisi keuangan. Terus yang keempat ada moderate to high dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko hukum tergolong tinggi. Nah, karakteristik dari model moderate to high ini terdapat proses litigasi yang terjadi pada bank dan frekuensi dampak finansial gugatannya signifikan, sehingga apabila bank mengalami kekalahan, ganti rugi, atau gugatan lainnya dapat mengganggu kondisi keuangan bank. Terus yang selanjutnya ada model high. Di sini mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dan risiko hukum tergolong tinggi. Karakteristik dari model high ini terdapat proses litigasi terhadap bank oleh nasabah atau debitur dalam frekuensi yang sangat signifikan sehingga apabila bank dikalahkan
Di sini kualitas penerapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Terus yang keempat ada sistem oleh satuan kerja atau SKMR maupun satuan kerja audit intern SKAI. Selanjutnya, mungkin ini sudah bagian dari Mbak Fadila. Yang selanjutnya ada pengertian dan profil risiko strategis. Pengertian risiko strategis sendiri adalah risiko yang disebabkan oleh kesalahan pengambilan dan pelaksanaan keputusan strategis dan ketidakmampuan bank syariah dalam memprediksi perubahan lingkungan bisnis. Latar belakang penyebab terjadinya risiko strategik ini, yang pertama yaitu bank tidak mengembangkan rencana strategis sebagaimana mestinya. Yang kedua, bank terlambat dalam menerapkan perubahan kebijakan strategi lama diubah menjadi strategi baru karena strategi lama sudah tidak sesuai lagi terkait dengan kondisi ekonomi dan lingkungan bisnis. Yang selanjutnya ada profil risiko strategis. Dalam menilai risiko inheren atas risiko strategis, parameter atau indikator yang digunakan. Yang pertama ada kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis. Yang kedua ada strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah. Tingkat risiko inheren ditimbulkan oleh pilihan strategi bank. Strategi berisiko rendah mengacu pada kegiatan usaha bank di pasar dan antara nasabah yang diketahui sebelumnya atau dengan menyediakan produk tradisional, sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksi. Strategi berisiko tinggi mengacu pada strategi bank untuk memasuki area bisnis baru, termasuk pangsa pasar, produk atau layan, dan nasabah baru. Yang ketiga ada posisi bank. Sejauh mana tingkat keberhasilan atau kegagalan bank dalam mencapai tujuannya dapat dinilai berdasarkan posisi bank di pasar dan keunggulan kompetitifnya, baik dalam kaitannya dengan peer group maupun seluruh industri perbankan. Yang keempat ada pencapaian rencana bisnis.
Tujuan penilaian antara lain untuk mengukur seberapa besar deviasi realisasi RBP dibandingkan dengan perencanaan strategis bank. Yang selanjutnya ada penerapan manajemen risiko bisnis dan inherent risiko bisnis. Penerapan manajemen risiko strategis. Untuk risiko strategis bagi bank syariah setidaknya mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang meliputi kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Sumber daya insani, yaitu bank syariah harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan ekstern dan intern serta kode etik internal bank syariah. Yang ketiga ada organisasi manajemen risiko strategis, yaitu seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu direksi menyusun perencanaan strategis dan mengimplementasikan strategi secara aktif. Unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab memastikan bahwa praktik manajemen risiko untuk risiko strategis dan pengendalian di unit bisnis konsisten dengan kerangka manajemen risiko untuk risiko strategis secara keseluruhan. Unit bisnis dan unit pendukung telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka manajemen risiko untuk risiko strategis. Yang kedua ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis, bank syariah perlu menerapkan beberapa hal dalam setiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang pertama ada strategi manajemen risiko. Dalam penyusunan strategi, bank syariah wajib mengevaluasi posisi kompetitif bank syariah dalam industri. Yang kedua, bank perlu memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri di mana bank beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor bank syariah. Yang ketiga ada bank syariah harus mengukur kekuatan dan kelemahan bank syariah terkait posisi daya saing, posisi bisnis bank syariah dalam industri, kinerja keuangan, struktur organisasi, manajemen risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan masa mendatang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya bank syariah. Yang keempat, ada bank syariah harus menganalisis seluruh alternatif strategi yang tersedia setelah mempertimbangkan tujuan strategi serta toleransi risiko bank syariah. Yang kedua, ada pengaruh menetapkan rencana strategis dan rencana bisnis secara tertulis dan melaksanakan kebijakan tersebut. Yang ketiga, rencana strategis dan rencana bisnis tersebut harus dievaluasi dan dapat disesuaikan apabila terdapat penyimpangan dan target yang akan dicapai akibat perubahan eksternal dan internal yang signifikan. Yang keempat, ketika bank syariah berencana menerapkan strategi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, bank syariah wajib memiliki kecukupan rencana suksesi manajerial untuk mendukung efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan. Yang kelima, bank syariah wajib memiliki sumber pendanaan yang mencukupi
dan mendukung penerapan rencana strategis. Yang ketiga ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko strategis. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko strategis, maka Bank Syariah perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, identifikasi risiko strategis, yaitu Bank Syariah harus mengidentifikasi dan menata usahakan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan. Bank Syariah harus melakukan analisis risiko terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya dan atau beresiko tinggi. Mbak Fadila, mohon maaf. Iya, Bu. Ya, jadi menyampaikannya jangan semua yang di buku dibaca ya, tapi inti dari apa yang Mbak baca itu disampaikan ke teman-teman. Misalkan terkait dengan identifikasi risiko pada manajemen risiko strategis itu prosesnya seperti apa gitu, misalnya. Harus mengidentifikasi, kemudian mendeskripsikan risiko tersebut, kemudian membuat mapping, misalnya seperti itu. Ya, kemudian pengukuran, pemantauan, dan lain sebagainya. Ya, coba dirangkum begitu ya, menyampaikannya belajar untuk presentasi ya, bukan membaca ya, teman-teman. Jadi kalau membaca satu buku mungkin bisa jadi lama begitu, tapi kalau menyampaikan inti dari apa yang sudah teman-teman diskusikan dan pelajari tersebut disampaikan ke teman-teman yang lain begitu. Ya, silakan dilanjutkan Mbak Fadila. Jadi identifikasi, misalkan kebijakan identifikasi penerapan risiko manajemen strategis ini seperti apa? Misalnya contohnya dalam perbankan syariah. Ya, silakan dilanjutkan, Mbak Fadila. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko untuk sistem informasi risiko strategis ini, Bank Syariah harus bisa mengidentifikasi dan mengusahakan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi. Bank Syariah harus dapat mengukur indikator atau parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis Bank Syariah, posisi bisnis Bank Syariah di industri dan pencapaiannya. Bank Syariah juga wajib memiliki proses untuk memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi strategi secara berkala. Bank Syariah harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja, termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi. Bank Syariah harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan ditinjau kembali secara berkala. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Altaf. Yang selanjutnya yaitu penilaian risiko inherent strategi.
Dalam proses penilaian, parameter yang digunakan adalah kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha, pilihan strategi, yaitu strategi berisiko tinggi, dan strategi berisiko rendah. Yang ketiga yaitu posisi strategis perusahaan di industri. Yang keempat yaitu pencapaian realisasi bisnis perusahaan. Untuk penjelasan lebih lanjut, disimak penjelasan yang saya parameter atau indikator penilaian risiko inheren untuk risiko strategis. Yang pertama yaitu kesesuaian strategi bisnis usaha. Tahapan atau mekanisme penyusunan rencana strategis oleh direksi, pemahaman direksi atas keseluruhan rencana strategi perusahaan, proses perusahaan dalam melakukan formulasi strategi bisnis, serta perubahan strategi bisnis yang dilakukan atau biasa disebut antisipasi. Yang terakhir yaitu penetapan tujuan strategis perlu mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal bisnis perusahaan. Faktor internalnya antara lain yang pertama yaitu visi misi dan arah bisnis yang ingin perusahaan. Yang kedua, kultur organisasi yang menyarankan perubahan bisnis yang mencakup antara lain sumber daya manusia, infrastruktur, jaringan kantor, dan sistem informasi manajemen. Yang keempat yaitu tingkat toleransi risiko, yaitu tingkat kemampuan. Adapun faktor eksternal antara lain ekonomi. Yang selanjutnya yang kedua ada pilihan strategi, yaitu pilihan yaitu perusahaan apakah cenderung menggunakan yang ketiga yaitu posisi perusahaan di industri. Bagiannya yang di mana perusahaan melaksanakan kegiatan usaha, kompetitornya. Yang ketiga, reputasi perusahaan. Yang keempat, kesiapan perusahaan dalam menghadapi perubahan ekonomi secara makro dan dampaknya terhadap kondisi perusahaan, antara lain tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Yang kelima yaitu strategi perusahaan dalam mempertahankan atau meningkatkan posisi strategis di pasar yang akan dilakukan perusahaan, baik kegiatan usaha, cakupan wilayah operasional, atau yang lainnya. Indikator yang terakhir yaitu pencapaian realisasi bisnis perusahaan. Pencapaian realisasi bisnis perusahaan ini mencakup yang pertama, tingkat deviasi antara sasaran strategis dengan hasil pencapaian perusahaan
Yang kedua, dokumentasi penyebab terjadi. Yang ketiga, funding ratio. Setelah perusahaan melakukan penilaian risiko inherent untuk risiko strategis, hasilnya dapat diklasifikasikan menjadi 5 perangkat. Maksud saya 5 peringkat, seperti yang akan saya jelaskan. Peringkat pertama yaitu peringkat rendah. Maksudnya adalah dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko strategis tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu. Contoh karakteristik perusahaan yang masuk dalam kategori peringkat 1. Perusahaan melanjutkan strategi yang telah ada sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan strategi yang tinggi. Yang kedua, strategi perusahaan tergolong konservatif atau berisiko rendah. Yang ketiga, produk atau aktivitas perusahaan tergolong stabil, tidak kompleks, dan terdiversifikasi. Yang keempat, perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang pencapaian rencana bisnis sangat memadai. Peringkat sedang rendah. Maksudnya adalah dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko strategis tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 atau sedang rendah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan melanjutkan strategi yang sama atau memiliki beberapa strategi baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha, namun masih dalam core bisnis dan kompetensi perusahaan. Yang kedua, strategi perusahaan berisiko rendah, namun dengan tren yang meningkat. Yang ketiga, produk atau aktivitas perusahaan tergolong tidak kompleks dan terdiversifikasi. Yang keempat, perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dan ancaman kompetitor tergolong minor. Dan yang terakhir, pencapaian rencana bisnis memadai. Peringkat selanjutnya yaitu peringkat 3 atau biasa disebut dengan sedang. Maksudnya dari peringkat 3 atau sedang ini yaitu dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko strategis tergolong cukup rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 atau sedang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menerapkan strategi baru untuk memasuki bisnis atau pasar baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha, namun masih dalam core bisnis dan kompetensi perusahaan. Yang kedua, strategi perusahaan tergolong berisiko moderat atau sedang. Yang ketiga, produk atau aktivitas perusahaan secara umum terdiversifikasi, namun terdapat beberapa yang tergolong kompleks. Yang keempat, perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang moderat dan terdapat ancaman dari kompetitor. Dan yang terakhir, pencapaian rencana bisnis cukup memadai. Peringkat selanjutnya yaitu peringkat 4 atau biasa disebut dengan peringkat sedang tinggi. Maksudnya adalah dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari
risiko strategis tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 atau sedang tinggi antara yang pertama, perusahaan menerapkan strategi untuk memasuki sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan. Yang kedua, strategi perusahaan tergolong berisiko moderat namun dengan tren meningkat. Yang ketiga, beberapa produk atau aktivitas perusahaan terkonsentrasi dan tergolong kompleks. Yang keempat, perusahaan kurang memiliki keunggulan kompetitif atau terdapat ancaman signifikan dari kompetitor. Dan yang terakhir, pencapaian rencana bisnis kurang memadai. Peringkat yang selanjutnya yaitu peringkat 5 atau peringkat tinggi. Maksudnya adalah dengan mempertimbangkan Mas Altaf masih banyak aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan. Yang bagian ini tinggal dikit lagi, Bu. Oh, baik. Tinggal ini ya? menyebutin peringkat. Kenapa? Oh iya Bu, maaf Bu. Ini kurang sinyal. Ya. Bagaimana Bu? Silakan dilanjutkan. Oke. Ya, selanjutnya yaitu peringkat 5 atau biasa disebut dengan peringkat tinggi. Maksudnya adalah dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko strategis tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Contoh karakteristik perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 atau tinggi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mayoritas strategi perusahaan beralih kepada area yang bukan merupakan lini bisnis utama dan kompetensi sesuai dengan kondisi lingkungan usaha perusahaan. Yang kedua, strategi perusahaan tergolong berisiko tinggi. Yang ketiga, produk atau aktivitas perusahaan sangat terkonsentrasi dan tergolong kompleks. Yang keempat, perusahaan tidak memiliki keunggulan kompetitif dan terdapat ancaman yang sangat signifikan dari kompetitor. Dan yang terakhir, pencapaian rencana bisnis perusahaan tidak memadai. Lanjut, next. Ya, materi selanjutnya yaitu kualitas manajemen risiko strategis. Kualitas penerapan manajemen risiko strategis dapat dilihat dari 4 hal berikut. Mungkin bisa disampaikan inti dari penjelasannya, Mas, masing-masing poinnya. Atau mungkin langsung pada contohnya saja. Pertama, tata kelola risiko. Baik, suaranya agak putus-putus. Mungkin bisa dilanjutkan kelompok yang lain. Kerangka manajemen risiko. Yang ketiga, proses manajemen risiko, sistem informasi data kelola risiko itu. Oh ya Bu, ya, mungkin bisa dijelaskan inti dari penerapan manajemen risiko strategisnya ini. Kelompok 4, kelompok 5. Ini tiba-tiba suaranya hilang semua. tolong Mas Usia atau Mas Fadil atau Mbak Fadila tolong menjelaskan
bisa menjelaskan bagian saya dikarenakan sinyal kurang kondusif. Ya, mungkin di sini yang bagian terakhir saya jelaskan sedikit yang kualitas penerapan manajemen risiko strategis. Di sini tidak beda jauh tadi dengan kualitas penerapan dari manajemen risiko hukum. Sama dengan manajemen risiko hukum, di sini ada 4 juga kualitasnya, yang terdiri dari tata kelola risiko, terus kerangka manajemen risiko, dan proses manajemen risiko, sistem informasi, sumber daya manusia. Yang keempat ada sistem pengendalian risiko. Mungkin di sini yang penjelasan di buku itu juga tidak ada bedanya, mungkin hanya bagian dari penjelasannya saja, seperti yang tinggal perumusan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko. Mungkin di sini hampir sama semua sih. Dan yang ada yang terus matriks penerapan manajemen risiko strategis ini ada 5 juga. Mungkin sama dengan manajemen risiko hukum. Yang pertama ada yang peringkat 1 itu kuat. Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai. Dan yang kedua ada agak kuat. Di sini kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis memadai. Mungkin ada kelemahan sedikit yang dapat diselesaikan dalam aktivitas normal. Terus yang ketiga ada kualitas cukup. Peringkat 3 itu cukup. Penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis di sini cukup memadai dan persyaratan minimum terpenuhi. Mungkin ada kelemahan sedikit dari yang di tingkat 3 ini. Terus yang peringkat 4 agak lemah. Penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis di sini kurang memadai dan kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko. Terus yang kelima ada peringkat 5, yaitu lemah. Penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis sangat tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan di berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko strategis. Dan penyelesaiannya ini di luar kemampuan manajemen. Mungkin itu dari penjelasan dari saya tentang kualitas penerapan manajemen risiko strategis. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bisa dilanjut ke kelompok berikutnya. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan dari teman-teman terkait manajemen risiko hukum dan strategis. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Sebelum dilanjut. Saya ingin bertanya. Silakan diakomodir Mas Fadil. Oke, Bu. Untuk dengan siapa ini, Mbak? Filiana. Mbak Filiana, oke. Tadi sudah dijelaskan mengenai risiko hukum dan risiko strategis. Risiko apa namanya? Strategis. Nah, di antara keduanya itu apakah ada kaitannya? Terus kalau ada, minta dijelaskan bagaimana kaitan antara keduanya, sama apakah ada masing-masing dari resiko strategi sama resiko hukum itu, adakah contoh kasusnya secara langsung, nanti seperti apa, misal identifikasi kasus itu seperti apa, pengawasannya atau pengendaliannya seperti apa. Terima kasih. Oke, siap. Mungkin ada lagi?
Silakan mungkin Mas Fadil dan kawan-kawan bisa langsung ditanggapi. Oh, iya. Oke. Dari teman-teman yang lain ada tanggapan, saran, maupun pertanyaan mungkin? Atau ingin membantu menjawab? Ya, tidak harus selalu yang kelompok presentasi ya yang menjawab. Jika yang lain sudah lebih dulu paham ataupun tahu jawabannya, boleh juga menjawab gitu. Mungkin saya akan mencoba menjawab yang contoh dari manajemen risiko hukum. Ya. Ini manajemen risiko hukum itu biasanya selalu berdampingan dengan masalah pembiayaan. Banyak nasabah yang mempunyai masalah tentang pembiayaan tersebut. Menangani pembiayaan sendiri itu ada dua pilihan. Yang pertama, melanjutkan hubungan dengan nasabah atau memutus hubungan kontrak dengan nasabah. Biasanya nasabah ini mengalami penurunan kemampuan pembayaran, terus nasabah memiliki usaha yang baik dan mampu untuk melanjutkan restrukturisasi masalah tersebut. Misal ada nasabah yang mempunyai masalah pembiayaan yang tidak bisa melanjutkan pembayarannya untuk pembiayaan. Jika nasabah tersebut mau diajak untuk kata-katanya apa ya, misal diajak jalur damai, itu bisa di restrukturisasi terlebih dahulu untuk membuat penjadwalan kembali, persyaratan kembali, terus penataan kembali. Tapi jika sudah dalam jalur damai tidak bisa diajak kompromi, maka di sini ada penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui penyerahan agunan atau AIDA itu. Terus jika AIDA tidak berfungsi atau tidak mempan, selanjutnya masuk ke penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jaminan. Baru jika itu penyelesaian melalui litigasi. Di sini bank akan menempuh penyelesaian lewat litigasi apabila nasabah tidak beritikat baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan yang tidak dikuasai oleh bank, atau sengaja menyembunyikan dari bank itu. Berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah juga menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama. Mungkin itu contoh dari yang manajemen risiko hukum. Sebenarnya di buku juga ada ini yang studi kasus masalah manajemen risiko hukum. Mungkin Mas Usio atau Mbak Fadila menambahkan barangkali. Saya ingin mencoba menambahkan, mungkin kalau penjelasan saya salah, mohon teman-teman benarkan.
Jadi tadi pertanyaannya adalah kaitan antara risiko hukum dan risiko hukum strategis serta contoh kasus serta identifikasinya. Antara risiko hukum dan risiko hukum strategis itu berkaitan. Risiko hukum itu risiko yang sudah memang melekat pada dasarnya, pada aspek yuridis tentunya, seperti regulasi, perundang-undangan, dan lain sebagainya. Sedangkan risiko hukum strategis adalah risiko atas pelaksanaan strategi dari manajer atau manajemen setelah mengetahui tingkat risiko hukum yang ada pada perusahaan. Nah, jadi singkatnya, risiko hukum itu risiko atas aspek-aspek yuridis, sedangkan risiko hukum strategis adalah risiko atas pelaksanaan strategi yang ditetapkan setelah mengetahui risiko hukum yang melekat pada perusahaan. Nah, kemudian untuk contoh kasus, itu contoh kasus dalam ruang lingkup internal seperti adanya korupsi mungkin. Nah, korupsi dalam perusahaan yang dilakukan oleh petinggi perusahaan yang berarti kan itu adalah penyelewengan kekuasaan. Nah, itu berarti penyebabnya adalah lemahnya regulasi terkait dengan pengawasan dan ya terkait dengan pengawasan, dan itu merupakan suatu risiko hukum dalam ruang lingkup internal perusahaan. Ya, jadi mungkin sekian teman-teman, kalau mau menambahkan atau mau dibenarkan penjelasan saya. Mungkin teman-teman ada yang menyanggah atau mengkomentari. Monggo. Mbak Filiana, gimana Mbak Filiana? Untuk kaitannya saya cukup paham, tapi untuk kasusnya misalkan itu tadi kayak untuk meminimalisir resiko masing-masing kan ada tahap-tahapannya itu kan. Ya. Saya kayak minta dicontohin gitu, misal kasusnya apa gitu. Yang tadi yang di hukum strategi apa namanya, risiko hukum kan udah dijelasin. Nah, yang di risiko strategisnya mungkin. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan ya. Nanti untuk contohnya dan identifikasinya seperti apa, mungkin nanti kita bisa belajar bersama di akhir setelah mungkin penjelasan dari risiko kepatuhan terlebih dahulu, biar nanti sekalian, karena memang dari ketiga risiko ini nantinya akan saling berkaitan seperti itu. Makanya kenapa dalam satu kelompok ada risiko hukum dan risiko strategis, kemudian juga ada risiko kepatuhan. Begitu ya Mbak Randa ya? Baik, Bu. Baik. Lebihnya jawaban dari Mas Fadil dan Mas Usio sudah bagus. Contohnya, tadi Mas Usio juga mencontohkan tentang korupsi, itu salah satu memang yang menyebabkan adanya risiko hukum dalam perusahaan. Mungkin kelompok 6 terlebih dahulu bisa mempersiapkan diri untuk presentasi. Siapa yang mau share screen? Ibu, mohon maaf sebelumnya, saya perwakilan dari kelompok 6, izin untuk presentasi kelompok 6 menggunakan video rekaman karena anggota kami masih ada yang PKL dan suasana di tempat PKL kurang kondusif. Jadi tadi pagi sebelum berangkat PKL sudah tag video kayak gitu, Bu. Oh begitu. Jadi mau diputar videonya begitu? Iya, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Berapa orang Mbak yang masih PKL? Untuk yang PKL ada Eva dan Joan, Bu. Oh, untuk yang stay di sini masih ada saya dan Irfan. Oh, baik. Termasuk yang stay juga sudah masuk di video ya berarti? Sudah, Bu. Oh ya, sudah.
Berapa menit, Mbak, videonya? Nggak sampai 1 jam, kan? Enggak, Bu. Sekitar 20 menit aja. Oh, ya, lumayan itu. Oke. Ini siapa di sini? Ada ruang. Asap ini. Maaf, untuk share screen-nya udah masuk belum ya? Udah. Ada suaranya enggak? Belum. Belum. Oh ya, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada suaranya? Mbak. Udah. Juan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian manajemen risiko, betul ya? Pengertian manajemen risiko kepatuhan menurut Bank Indonesia adalah pengertian bahwa risiko kepatuhan atau compliance risk adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Jadi manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai metode atau sistem dalam mengidentifikasi atau menentukan solusi atau melakukan monitor atau pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti manajemen risiko adalah upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidakpastian. Yang berikutnya yaitu fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan sendiri memiliki definisi yaitu rangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan prinsip syariah bagi pengumum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Nah, pokok-pokok pengaturan PBI atau Peraturan Bank Indonesia dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan pada bank umum terdapat beberapa fungsi, yaitu 1. Fungsi kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan atau kerangka kerja manajemen risiko. Yang kedua, pelaksanaan fungsi kepatuhan menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi dan kepatuhan yang terdiri dari direktur yang membawakan fungsi kepatuhan, kepala unit kepatuhan, dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. Yang ketiga, menekankan pada terwujudnya budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan. Yang keempat, kepatuhan merupakan tanggung jawab personil seluruh bagian dari bank dengan tone from the top. Dan yang kelima, status independensi yang dipandang dari elemen organisasi
fungsi kepatuhan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan menghindari konflik kepentingan. Penerapan manajemen risiko kepatuhan. Ada 5 kunci penerapan manajemen risiko kepatuhan. Yang pertama adalah letakkan sistem di tempatnya. Yang kedua, letakkan toleransi risiko. Yang ketiga, identifikasi risiko. 4, menggabungkan peraturan. 5, pembaruan yang berkelanjutan. Sedikit saya jelaskan. Yang nomor 1, letakkan sistem di tempatnya. Program manajemen risiko perusahaan harus menyediakan metode berkomunikasi dan mendokumentasikan evaluasi mengenai 1, jumlah risiko. Maksudnya jumlah risiko ini adalah rendah, sedang, atau tinggi, termasuk metodologi dalam menentukan peringkat risiko. Kualitas manajemen risiko, seberapa baik dewan dan manajemen mengidentifikasi atau mengukur atau memantau risiko tersebut. Yang ketiga, arah risiko. Nah, arah risiko ini maksudnya adalah risiko ini berjalan waktu itu meningkat atau menurun atau tetap gitu ya. Terus nomor 2, tetapkan toleransi risiko. Penilaian risiko yang komprehensif harus sepadan dengan ukuran penawaran produk, area layanan, dan risk appetite perusahaan. Untuk memahami toleransi risiko ini, suatu terhadap risiko kepatuhan, kita dapat memeriksa ruang lingkup dan kompleksitas kegiatan bisnisnya. Selain itu, pastikan juga untuk memeriksa area layanan pasar, pengiriman, atau distribusi produk lainnya. 3, identifikasi faktor risiko. Penilaian risiko harus memasukkan dan menghitung risiko inheren dan residual. Risiko inheren ini adalah tingkat risiko sebelum quality control diterapkan. Sedangkan risiko residual adalah tingkat risiko yang tersisa pasca atau sesudah implementasi quality control. Jadi sebelum quality control dan sesudah quality control. Yang keempat, menggabungkan peraturan. Peraturan bisa terus berubah-ubah, baik peraturan baru maupun peraturan yang sudah ada. Namun pemerintah atau jajaran yang ada di perusahaan atau bank tersebut selaku pembuat aturan mengharapkan perusahaan agar selalu menaati ketentuan dan prosedur yang berlaku. Jika tidak, pelanggaran dalam hal ini sering menyebabkan kerugian pada konsumen yang signifikan, sehingga kerugian hukum, finansial, operasional, dan reputasi bagi perusahaan. 5, pembaruan yang berkelanjutan. Penilaian risiko adalah serangkaian proses yang harus disesuaikan dengan pasar, peraturan, penawaran, dan keinginan manajemen dalam perubahan risiko. Nah, namun risiko harus dinilai dari 2 sudut pandang, yaitu saat ini
dan periode sebelumnya, agar nanti jika kita ada perusahaan atau bank ada kebijakan baru itu tidak menimbulkan ancaman yang serius bagi perusahaan. Jadi memang betul-betul disinkronkan, dipertimbangkan terlebih dahulu melalui manajemen risiko kepatuhan yang efektif. Perusahaan atau bank atau lini bisnis ini, perusahaan ini dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja keuangannya. Tak hanya itu, manajemen risiko kepatuhan yang efektif juga dapat meminimalkan dan mengurangi kesalahan terhadap perusahaan atau bank tersebut. Terima kasih. Sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Sistem pengendalian bank perlu memiliki sistem pengendalian internal untuk risiko kepatuhan, antara lain untuk memastikan tingkat responsif bank terhadap penyimpangan, terhadap standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan atau peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal risiko kepatuhan terbagi atas 5 pengendalian, yaitu yang pertama, efektivitas dan independensi fungsi audit, quality assurance unit bila ada, dan satuan kerja manajemen risiko. Yang kedua, akurasi, kelengkapan, dan integritas laporan serta informasi manajemen. Yang ketiga, keberadaan sistem pemantauan terhadap irregularities yang mampu mengidentifikasi dan mengukur peningkatan terhadap frekuensi dan jumlah exposure resiko. Yang keempat, tingkat responsif bank terhadap penyimpanan terhadap kebijakan dan prosedur intern bank. Dan yang kelima, tingkat responsif bank terhadap penyimpangan dalam pengendalian intern bank. Proses manajemen risiko kepatuhan ini didukung dengan sistem informasi yang memadai untuk mengidentifikasi dan memonitor gugatan karena pencucian uang dan pendanaan terkait terorisme. Oke, tes selanjutnya itu ada dampak penerapan manajemen risiko kepatuhan. Yang pertama itu ada terkait dengan struktur perbankan, yaitu dalam struktur perbankan itu bank itu dapat dinyatakan sehat atau tidak. Nah, dari mana bank itu sehat atau tidak? Bank sehat atau tidak itu dikeluarkan setelah bank tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional. Tentunya dengan memperhatikan kecukupan modalnya dan memperhatikan kecukupan modal, yaitu dengan melihat bagaimana utang dia. Semakin kecil risiko yang dikelola bank, maka semakin baik penerapan manajemen risikonya. Nah, pada akhirnya meningkatkan juga kesehatan bank tersebut. Yang kedua itu mengenai sistem pengawasan yang independen. Pengawasan pada Bank Indonesia yang dilakukan oleh BI dapat dikatakan belum maksimal dan efektif. Oleh karenanya, pengawasan bank masih belum efektif dan maksimal. Bank Indonesia itu mempublikasikan dan menerapkan pilar
perbankan Indonesia untuk meningkatkan fungsi pengawasan yang lebih independen dan efektivitas. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kompetensi pemeriksaan bank. Oke. Ini belum maksimal karena masih banyaknya kasus yang menimpa bank di Indonesia. Contohnya itu ada yang paling sering itu adalah rekening nasabah yang baik diambil pegawai bank tersebut ataupun oleh orang eksternal atau orang luar. Selanjutnya mengenai industri perbankan yang kuat. Ya benar. Dalam menerapkan struktur industri yang kuat, perlu adanya tata kelola bank yang baik atau good corporate governance untuk memantau kinerja pencapaian sasaran keberhasilan usaha bank atau tidak. Nah, penerapan good corporate governance pada bank ini tidak terlepas dari penerapan manajemen risiko. Nah, good corporate governance itu adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam good corporate governance ini ada beberapa prinsip. Yang pertama itu ada transparansi, yaitu keterbukaan informasi baik yang material dan relevan dari suatu pengambilan keputusan tersebut. Kedua, ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara. Ketiga itu ada responsibility, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan. Keempat itu ada profesional. Profesional itu berarti memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh dari pihak lain atau di sini independen. Nah, di sini itu ada rentabilitas, yaitu penilaian terhadap kondisi kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka untuk kegiatan operasional atau permodalan bank. Nah, masalah bank terutama di Indonesia itu biasanya tidak memperhatikan good corporate governance tersebut. Terakhir itu mengenai pelindungan konsumen. Nah, dari waktu ke waktu tentu jumlah nasabah bank di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dengan bertambahnya jumlah nasabah, penggunaan produk dan jasa keuangan perbankan terus mengalami peningkatan. Bukan hanya itu, perbankan juga telah beralih dari lembaga keuangan murni menjadi universal banking, yang mana bukan hanya melayani produk dan jasa keuangan, tapi melayani produk seperti sekuritas dan asuransi. Dengan meningkatnya penduduk, baik di Indonesia ataupun di luar, tentu bank ini bisa dikatakan salah satu pilar ekonomi. Nah, satu itu pilar menjadi pilar ekonomi itu menyebabkan bank itu tidak hanya menjadi bank murni itu tersebut, yaitu melayani misalnya simpan pinjam, deposit, terus penyaluran kredit, tapi juga menjadi bank universal atau bank universal yang melayani sekuritas dan asuransi. Contohnya itu ada BNI itu punya BNI Sekuritas, terus Mandiri juga punya Mandiri Sekuritas, terus asuransi misalnya
asuransi bank. Asuransi bank itu biasanya muamalat itu ada asuransinya. Ya, sekian. Baik, untuk yang terakhir yaitu studi kasus. Di sini kami mengambil studi kasus sengketa antara Bank BRI Syariah dengan Butet Kertarejasa mengenai gade emas. Jadi kasus ini berawal pada tahun 2011. Butet merupakan seorang tokoh seniman yang menjadi nasabah Bank BRI Syariah. Ia membeli emas seberat 4,89 kg atau setara dengan 2,5 miliar dengan modal yang dikeluarkan sebesar 10% dari harga emas. Sisanya dibiayai oleh BRI Syariah. Kemudian Butet mencicil setiap 4 bulan dan dikenai ujroh atau biaya penyimpanan. Ketika Butet akan memperpanjang akad gadai tersebut setelah 4 bulan, ternyata pihak BRI Syariah menolak dengan alasan BRI Syariah pada Februari 2012, Bank Indonesia mengeluarkan regulasi yang mensyaratkan nasabah harus memiliki emas sebelum bertransaksi gadai. Bank Sentral juga membatasi perpanjangan gadai paling banyak 2 kali. Selain itu, plafon pembiayaan gadai emas dibatasi maksimal 250 juta untuk setiap nasabah. Butet diminta oleh pihak BRI Syariah untuk membayar emas yang mereka biayai. Namun Butet menolak karena merasa dirugikan. Karena Butet terus menolak, pihak BRI Syariah kemudian menjual emas milik Butet secara sepihak. Kemudian karena Butet merasa dirugikan, pihak Butet melaporkan tindakan BRI Syariah kepada Pengadilan Negeri. Karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam pasal 24 huruf A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berkaitan dengan pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berhubungan dengan Undang-Undang Pasal 7, Pasal 8 Ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 8 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun Pengadilan Negeri menolak laporan tersebut dengan alasan sengketa tersebut seharusnya adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama karena termasuk sengketa syariah. Kasus sengketa tersebut berakhir melalui jalur mediasi antara pihak BRI Syariah dan pihak Butet. Pelanggaran kepatuhan BRI Syariah terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berakibat BRI Syariah mengalami kerugian reputasi pada saat itu dan juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap produk-produk syariah. Mungkin seperti itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Sudah cukup bagus ya, sekalian diberikan studi kasus contohnya tadi oleh kelompok 6 terkait dengan risiko kepatuhan. Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya dari contoh kasus tersebut, ya mungkin saya sambil menambahi ya, sambil menunggu teman-teman jika ada pertanyaan. Ya, dari contoh kasus kelompok 6 tersebut, sudah ada beberapa risiko yang bisa diidentifikasi. Tidak hanya risiko kepatuhan, namun juga risiko hukum dan juga risiko strategis. Nah, mungkin bisa di-share Mbak ceritanya, soalnya ini saya download kok susah. Oh, ini sudah ada.
Ya, mungkin ini kan kasus yang tadi dibacakan oleh kelompok 6 ya, terkait dengan sengketa BRI Syariah dengan Butet. Ini memang sempat gempar di tahun 2011. Ini ada beberapa studi kasus yang bisa kita bahas, tapi kita karena tadi sudah ceritakan kronologisnya, jadi mungkin kita bisa mengidentifikasi dari satu contoh kelompok 6 ini. Di situ bahwasanya BRI Syariah membuat produk pada waktu itu yang namanya Gade Emas, tapi dengan sistem nasabah yang mencicil dan tidak perlu untuk memiliki emas terlebih dahulu. Tapi di situ kan dipertanyakan dari segi kesyariahannya bahwa ketika kita menggadaikan sesuatu rohen gitu kan, berarti yang kita gadai tersebut pada prinsipnya adalah milik kita begitu kan. Tapi ketika itu BRI Syariah dengan gagah gitu ya, dengan PD mungkin mengeluarkan produk yang namanya Gade Emas tanpa nasabah harus memiliki underlying asetnya. Underlying asetnya yaitu emas itu sendiri. Nah, ini pada akhirnya Bank Indonesia pada waktu itu karena perbankan syariah masih di bawah BI, itu membuat regulasi karena itu dirasa ternyata cukup mengganggu begitu ya stabilitas perbankan, karena produk ini nantinya bisa jadi blooming up, membuat makin banyak nasabah yang tertarik hanya untuk menanamkan dana pada gada yang tidak ada underlying asetnya, gitu. Padahal secara general ya, secara umum baik konvensional maupun syariah sendiri. Ya, sebentar ya. Apa? Iya, bentar ya, Akan main dulu ya. Ya, saya lanjutkan ya teman-teman. Maaf pada iklan. Jadi pada umumnya itu suatu transaksi itu harus memiliki yang namanya underlying asset. Kita kredit saja harus ada agunan yang menjembatani atau menjadi jaminan suatu transaksi. Apalagi ini transaksi yang nilainya emas itu dari masa ke masa pasti naik terus gitu kan, dan tidak bisa diprediksi kenaikannya itu kadang melonjak tinggi gitu kan. Nah, ini yang dikhawatirkan pada saat itu yang membuat regulasi adalah Bank Indonesia, nantinya akan terjadi ketidakstabilan dan inflasi dan lain sebagainya. Makanya dibuatlah peraturan waktu itu untuk bahwa nasabah yang ingin gade emas ataupun perbankan yang mau membuat produk gade emas di situ harus memiliki barang tersebut untuk digadekan. Jadi kalau misalkan BRI Syariah mau membuat produk gade emas, berarti nasabah yang menanamkan ataupun menjadi nasabah gade emas tersebut sudah harus memiliki emas terlebih dahulu. Ya. Nah, itulah yang membuat nasabah-nasabah yang sebelumnya yang sudah mungkin excited menjadi nasabah dari gade emas ini merasa dirugikan begitu, karena dia sudah berekspektasi tinggi akan mendapat banyak keuntungan. Nah, dari situ. Nah, sebetulnya kalau kita identifikasi dari sini, di sini ada yang namanya risiko strategis yang dialami oleh BRI Syariah, bahwa di sini BRI Syariah karena risiko strategis sendiri berkaitan dengan pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan seperti itu ya. Maaf teman-teman, sebentar ya.
maaf, saya lanjutkan, tadi ada tamu. Ya, terkait dengan risiko strategis yang dihadapi oleh BRI ini, bahwa BRI intinya itu kurang berhati-hati dalam membuat keputusan pengadaan produk baru, yang dimana di situ pastinya secara syariah juga harus dipertimbangkan apakah produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memang dipegang oleh perbankan syariah, yang seharusnya memang itu menjadi role gitu kan. Itu dari segi risiko strategisnya. Kemudian dari risiko kepatuhan seperti yang dijelaskan kelompok 6 tadi, bahwa di situ ketika sudah salah mungkin ataupun terjadi risiko strategis, otomatis di situ ada hal yang sekiranya pasti dilanggar. Nah, dalam kasus ini memang dilanggarnya ketika sudah berjalan, yaitu ketika ada peraturan perundang-undangan yang baru yang harus disesuaikan dengan kondisi. Jadi produknya sudah ada terlebih dahulu, kemudian ada peraturan karena itu dianggap kurang legitimate gitu, seperti itu. Kemudian karena produk itu tidak sesuai dengan peraturan yang baru, akhirnya di situ ada risiko kepatuhan yang terjadi. Nah, di sini ternyata karena ada kaitannya dengan pihak eksternal, dengan legal kredit, dengan nasabah dan lain sebagainya, yang di situ ada pihak ketiga, tentunya mungkin ada beberapa nasabah yang sekiranya merasa dirugikan sehingga itu nantinya larinya akan ke risiko hukum. Ya, jadi sebetulnya 3 risiko ini sangat berkaitan, dan kalau ditanya apa perbedaan dari risiko kepatuhan dan risiko hukum, ya teman-teman mungkin tadi sempat bertanya, mungkin ada yang bertanya juga, kok hampir mirip antara risiko kepatuhan ini dengan risiko hukum gitu kan, sama-sama harus taat kepada hukum. Nah, perbedaannya adalah bahwa risiko kepatuhan ini adalah kegagalan yang terjadi akibat tuntutan regulasi atau perundang-undangan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Jadi seperti tadi pada risiko kepatuhan yang terjadi di BRI itu kan adanya tuntutan regulasi yang tiba-tiba muncul setelah produk itu berjalan begitu kan. Sehingga ya risiko utama dari risiko kepatuhan ini adalah risiko regulasi. Nah, sementara kalau risiko hukum ini adalah kegagalan dalam memenuhi tuntutan yang timbul akibat adanya perikatan hukum atau hubungan hukum. Karena yang namanya hubungan nasabah dengan dengan pihak perbankan itu di situ kan ada legal credit, ada legal audit, legal opinion dan sebagainya, ada kontrak di situ. Nah, itulah yang dianggap Cibutet tadi itu gagal sehingga dia mengajukan banding kepada BRI Syariah karena dia merasa dirugikan gitu kan. Jadi di situ risiko utama dari risiko hukum adalah risiko legitimasi atau risiko yang melekat yang ada karena suatu proses pembuatan dokumen-dokumen yang sudah terjadi sebelumnya begitu. Jadi itu perbedaan antara risiko kepatuhan dan risiko hukum, dan itu sangat terkait ya. Risiko itu sangat terkait. Jadi intinya adalah ketika kita membedakan risiko kepatuhan, itu risiko kepatuhan itu sifatnya adalah kepatuhan atau pemenuhan kegagalan pemenuhan kegiatan-kegiatan yang sifatnya harus sesuai dengan hukum, misalnya proses produksi, proses rekrutmen, proses marketing, proses desain produk ya. Kalau BRI tadi kan kasusnya pada desain produk gitu kan. Nah, kalau risiko hukum itu berkaitan dengan ya tadi pembuatan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kontrak, legitimasi, litigasi, legal audit, legal opinion dan sebagainya. Itu perbedaannya. Nah, di kasus BRI tadi teman-teman bisa mengidentifikasi ya, dan di situ ada risiko kepatuhannya juga kena, risiko hukumnya juga ada. Nah, identifikasinya di situ ya. Dan risiko strategisnya juga ada, yaitu terkait dengan hati-hatian dalam pembuatan produk-produk atau desain-desain produk yang dibuat gitu.
Dari situ ada yang mau ditanyakan atau sudah dapat dipahami? Teman-teman, bagaimana? Kok bisa dipahami, Bu? Ya, jadi dari studi kasus tadi bisa dibedakan ya mana yang resiko strategis pada studi kasus perusahaan ya, mana yang harus diidentifikasi melalui manajemen resiko strategisnya, kemudian diukur, kemudian di pemantauan dan lain sebagainya. Nanti bisa dipelajari selanjutnya. Jika masih ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Begitu. Nah, untuk tadi ada pertanyaan bagaimana langkah-langkah agar kuat dari segi manajemen risiko strategis, kemudian kuat dari segi risiko hukum, risiko kepatuhan, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan sense of krisisnya, ya. Jadi perusahaan atau terutama itu sumber daya manusia yang berkaitan dengan si pengambil keputusan seperti ya direktur, dewan komisaris, direksi ya, jajaran direksi itu memang mempunyai tanggung jawab yang sangat berat karena selain dia juga harus paham operasionalisasi dalam perusahaan, dia juga harus paham hukum gitu ya. Makanya ketika dia membuat produk, dia membuat suatu rancangan itu sudah mempunyai 1-2 langkah ke depan apakah ini mempunyai risiko hukum, risiko kepatuhan di kemudian hari. Makanya si pembuat keputusan ini memegang kendali ini harus memiliki sense of crisis. Sense of crisis dari proyek-proyek yang dikerjakan gitu kan. Apakah misalnya tadi pada BRI Syariah, apakah direksi ketika memutuskan ada produk baru yang namanya gadai syariah ini nantinya bisa berdampak negatif ya. Jadi apakah ini nantinya legal kreditnya ya legal risk-nya itu ada di kemudian hari dengan nasabah. Nah, buktinya ternyata ada legal risk-nya ya. Dengan beberapa nasabah yang mungkin sudah berekspektasi tinggi kemudian digagalkan transaksinya seperti Butet tadi. Nah, ini perlu diantisipasi. Nah, kemudian setelah memiliki sense of crisis, direksi itu juga kemudian harus merumuskan atau membuat mapping dari legal risk yang mungkin terjadi pada pembuatan ataupun penentuan kebijakan tersebut. Misalnya sudah ditentukan kebijakan mau membuat suatu rancangan produk seperti itu, nanti dia harus membuat mappingnya seperti apa. Mappingnya ya disesuaikan dengan besar kecilnya resiko hukum dari produk tersebut. Begitu. Jadi memang susah ya tanggung jawab pemimpin itu ya. Karena selain dia juga harus paham, cerdas, pintar, tapi dia juga harus istilahnya paham hukum gitu. Nah kan nanti ketika mungkin ada suatu yang seperti tadi ada resiko-resiko hukum dan resiko kepatuhan yang terjadi, dia bisa mencari solusi segera dari segi manajemen risiko hukumnya dan risiko kepatuhan. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin karena ini sudah zuhur juga, teman-teman bisa seperti biasa melakukan screenshot, ya, screenshot wajah dan juga yang menyertakan nama di situ untuk dijadikan bahan presentasi di daring Winsuka ya. Silahkan, saya sudah buatkan room-nya di daring. Saya harap kelompok-kelompok selanjutnya bisa lebih baik presentasinya, dan teman-teman yang lain juga bisa lebih ikut berpartisipasi di diskusi.
Dan karena ini juga sudah ada edaran UTS, kemungkinan kalau tidak minggu depan atau minggu depannya lagi kita akan mengadakan UTS ya. Nanti untuk sistemnya seperti apa saya akan share di WhatsApp grup kita. Sudah? Baik, saya ucapkan terima kasih khususnya untuk kelompok 5 dan 6 yang sudah presentasi, dan umumnya untuk teman-teman semuanya sudah bisa hadir dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini bernilai ibadah. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, teman-teman.